Aquabike jet ski. Ntar kita cobain juga. Iya, kita cobain. Kita cobain. Jet ski berani gua kalau yang motor bocah gitu. Jet ski. Wah, tapi keren emang ya. Airportnya keren ya. Kuala Namu. Keren. Anjir nih. Kalau ini tuh udah terus internasional ya? Kalau Medan, kalau Ya, Kuala Namu kan? to domestik ada, domestik to inter aja. Oh, jadi bisa Inter to langsung. inter bisa juga. Jadi langsung ke Singapura, dari sini bisa. Langsung ibadah ke tanah suci bisa. Oh, ya? udah. Iya. Ini udah internasional. Oh, langsung ke tanah suci bisa. Bisa. Ya udah saya ngobrol dulu deh. Nanti dulu kan kita mau ini Kita kan mau Putaran iya. dulu ya. Kita mau aja nih. Di Singapura. lagi Jeddah langsung bisa. Singapura Kuala Namu Jeddah bisa. Kita punya yang baru. Udah baru ini ya. Luar biasa. Baru inter to inter jadi penumpang nggak mesti harus siap. Maju sekali ini memang. Goyang ngebor, parah ini. Waduh, ini udah nurun lagi jalanannya, ampun. Habis gitu langsung kita dari airport langsung disiapkan dekat-dekat situ bentor. The legendary Bentor. Itu kan katanya motornya dari zaman perang tuh. Bener pantesan pas gue pakai gini. Anjir kayak naik perahu, Jon. Goyang banget ini kenapa ya? Orang lain. Karena kan Siantar itu pegunungan gitu kan. Kalau nggak pakai motor itu tuh nggak kuat tuh naik turunnya. Naik perahu anjir. Ini kenapa goyang banget? Tapi gimana ya, gue pakai bentor itu Dari zaman perang, Raffi, itu kayaknya udah tinggal 10% lah dari umurnya. Oke, udah jalan nih. Gue sama Deska lagi naik bentor. Kalau gue bukan takut copot, gue takut ngedungkal loh. Tapi seru sih naik bentor ini ya. Halo. Udah dimasukin. Nggak mau. Giginya nggak jalan. Bentuknya lepas. Bornya kenapa? Kenapa dia? Ya, rantainya bornya. Ya, rusak. Ditabrak. Dan gua nabrak dia. Untung kaki gue selamat. Oh, kalau nggak kakinya dia patah loh. Ya Allah, sorry banget bro. Ditabrak. Tapi kalau lu kenapa-napa tuh viral sih sebenarnya, bagus. Tapi nggak gitu ya. Tapi itu bentor, itu namanya bentor. Itu bentar, becak motor. Beca motor, beca motor. Ya, nabrak ini satu, nabrak ini nabrak. Satu motor tabrakan, rantainya lepas. Rapi nggak tahu ininya, gedenya. Bukan. Gua feelingnya udah bener. Ini belok ke kiri sendiri. Kan goyang belok kiri. Jadi yang nyetir kan ada Ariel sama Raffi. Selama perjalanan tuh udah ngomong, ini tuh kalau di bawah jalan tuh goyang terus. Gini, Raffi pun ada insecure dengan dirinya sendiri ya. Dia ngerasa bawa motor selama ini jago gitu, pas bawa gini, lah goyang-goyang gitu. Nah akhirnya ini berhenti nih berdua. Udah nih. gara-gara kayaknya agak nanjak. Terus Boril kayaknya nggak bisa jalan lagi. Berhenti. Bor, giginya nggak masuk kali. Nggak bisa jalan. Ada yang bilang rantainya copot. Waduh. Nah, Maaf ya bang ya, yang punya ya bang, maaf bang. Maaf ya bang, Banyak. Ya ngedorong dah. Kita kan karena bentornya udah nabrak dan akhirnya stuck gitu ya. mau nggak mau kita naik mobil lagi. Kita naik mobil lagi dan kita menuju ke tempat makan Beringin Indah.
Oke guys, sekarang kita sudah sampai di restoran. Nih, rumah makan Beringin Indah 2 di Siantar. Ingat nggak waktu itu gue pernah bilang, kalau tempat makan ada logo begini, dijamin makanannya enak. Oke, lapar. Yuk. Pas yang Guys, ada viral yang video. makan guys. Lagi ngobrol. Makan. Oh, makan. Lapar nih. Ayo sekarang. Yuk, makan yuk. Yuk makan yuk. Makan yuk. Maaf ya, bentornya nabrak. Untuk kakinya Ariel nggak kena. Enggak, gue tahu tuh pasti disengajain. Tapi kalau kakinya Ariel kena Udah itu, diinjek itu lama. bakal viral, bro. Itu akan viral, bro. Iya. Ariel kakinya patah, Pasti viral ya? ketabrak sama Raffi. Kita kenain aja pas sekali lagi. Jadi sebenarnya perjalanan kita ini yang terpenting adalah ke Danau Toba. Karena di Danau Toba ini, ini Ariel harus tahu sama Desta sama Gading. Jadi kemarin setelah gua kontak-kontakan, ini kan karena gua ini mengemban tugas kebenaran sebagai utusan presiden. Oh, ini tugas pertama bersama Dududas ya? Iya, bersama Dududas. Oke. Untuk membina generasi muda dan pekerja seni banyak banget. Nih, gue catat ya. Tapi Ba- kita harus lebih hormat sama Raffi. Nggak usah, Udah beda dia. nggak usah. Izin Pak Rapi. Nggak usah. Sorry. Izin Pak Rapi mau kopi. Nggak usah. Terbantu tapi sih kita dengan, maksudnya Raffi ini kan memang visioner dia ya. Melihat apa namanya untuk anak muda, apa juga mengembangkan pariwisata Indonesia. Dia kan paling gampang. Nah, kalau ini orang. ini penting nih. Gue udah dicatat kemarin. Apa aja? Yang pertama itu mereka itu butuh panggung rutin untuk pertunjukan sanggar karena mereka nggak jadi penting banyak tuh. banyak pekerja seni yang mungkin mereka pingin Nggak punya Nggak tempat ada wadahnya. iya karena kan dari Danau Toba kan cukup jauh ke Medan kan agak jauh jadi tempat untuk berekspresi. bener. Dan yang kedua, exposure pelaku seni di Danau Toba itu masih kurang. Makanya butuh teman-teman di sini untuk kita support mereka. Harus. Itu harus. Dan juga banyak tuh, nah ini paling penting. Kesejahteraan untuk guru-guru sanggar. Kenapa? Mereka ngajarnya tidak fokus karena mereka juga masih jadi petani, masih jadi peternak untuk nambah pemasukannya mereka. Gitu. Padahal di daerah Sumatera Utara itu, di daerah Toba khususnya, banyak banget beberapa kesenian yang potensinya luar biasa. Ini contoh nih, opera Batak. Opera Batak itu sudah hampir punah. Malah gue baru dengar. Nah itu dia opera Batak. Oke, Nah tadi nih waktu kita turun, kita pakai kain ulos. Ya, bisa banggakan pada akhirnya nanti kayak misalnya batik aja bisa jadi batik yang modern apa segala macam Jadi gitu ulus kan. modern ya. Ini bagus loh, ini bagus. Jadi ini kan gue minta tolong sebagai Oh enggak, tolong kita sama-sama, Vi. Iya, Sini. kita sama-sama supaya kita ini bisa mensosialisasikan ini kepada generasi Harus, muda. iya, pasti. Gitu. Tapi nih jujur ya, Via. Iya. Gue memperhatikan lo dari awal dulu ya. Iya, Kita berteman udah lama. Gue cuma punya pertanyaan. Lu tuh ngapain sih gini-gini, Pi? Ya alhamdulillah kan kita udah banyak dapat dari Indonesia ini kan dari negara kita aja kita udah banyak dihargain kan. Maksudnya sebagai lu influencer, sebagai pekerja seni, sebagai apa. Ya kan saatnya kalau kita bisa bantu apa yang kita bantu, kebetulan aja gue dikasih kepercayaan ini dan kebetulan karena gue di bidangnya pekerja seni. Jadi kan teman-teman pekerja seni kan sama gue kan jadi enak gue juga mensosialisasikan sama teman-teman. Ini jujur, ini orang yang tepat sih di bidang ini, bener. Tapi yang pasti, ini kan kita ke Toba. Punya anak kok Toba-Toba. Jadi setuju ya, nanti kita bantu ke situ ya. Harus dong. Dan Harus nanti juga. jadi banyak yang kita bisa dapetin. Kita support pariwisatanya. Kalau bisa pariwisatanya naik, pasti juga mereka juga. Sorry. Wah, kulinernya kita support. Generasi mudanya kita support itu. Sekarang perutnya dulu kita support. Oke. Mbak, saya mau tanya, Mbak ini siapa ya? Nah, ini yang di sini jadi. Oh, yang kerja di sini. Dan kita makan siang di Beringin Indah. Ini restorannya ada burung apa? Burung goreng, burung bakar. Ada dua tuh, ada burung yang Burungnya. kayak ayam tuh ada ayam kampung, ada ayam negeri gitu. Tapi enak banget itu burungnya. Enak banget. Gua habis kali 4 atau 5, tapi gua nggak pakai nasi ya. Gue makan ayam, Enak ya? gue nggak makan burung. Ding, bener kata lu tadinya. Enak banget emang makanan-makanan di Beringin Indah ini. Logo ini tuh udah kayak penjamin. Iya dong, ini Ya kan? dong. Ini Kan gua udah bilang. penjamin ini. Lu tadi burung habis berapa ya? 4. Tapi kalau habis makan itu nggak akan lengkap puasnya kalau nggak apanya. Paling enak emang kalau habis makan itu udah paling nikmat. Makan kenyang, habis gitu pelengkapnya surya. Jadi cocok banget emang ya, surya jadi pelengkap kenikmatan yang bisa bikin lo tuh, bikin kita semua lah. Kita ngerasa puas gitu loh. Ya nggak? Iyalah, nih
Gua ngerasa kalau sebat abis makan, abis gitu ngopi, terus abis gitu udara dingin. Itu sip banget. Jelas, bukan surya kalau nggak bikin puas, ya nggak? Setuju, karena puas itu soal rasa. Jadi kita hari ini perjalanan 2 jam. 1 jam. 1 jam. Oh, 1 jam, 1 1 jam. jam lo ketemu sama Pak Ojak. Mau ojek langsung ya. Kita lanjutkan naik motor ke Pondok Kreatif. What happened, bro? Tadi kan motor gua trouble, nyoh. Kenapa ya? Udah tuh, lu tuh ya, kalau gitu kita tuh explore dulu sekarang. Gue tahu mikir sambil sebat itu nikmat banget tuh, lihat tuh. Tadi dulu gua, ini mikir keras nih gua nih. Ya, tapi kita harus explore dulu Nyo, sampai puas. Ayo dong, gue udah sedia payung nih. Ayo. Lu takut banget sama matahari sih. Ya emang iya alergi, dodol. Ayo Nyo, let's go. Ya elah, lamaan lo. Cepetan ayo, sana, cepetan ayo. Ayo. Ayo, mau kemana Udah sih? ntar pakai payungnya warna ungu janda begini sih. Hah? Nih, Maksud lo apa sih? Hah? ini kan warna janda. Lo nyindir gue ya? Cocok buat kita. Oh iya bener juga. Ayo. Apa sih? Mana kita? Udah ini bagus banget keindahan Danau Toba. Sini payungan, sini. Sini biar dapat. Mau kemana? Payung. Ini payung. Oh, payung. Payung janda. Rapi jangan ikut. Tapi nggak ikut. Sana. Asik lo. Oke deh, kita explore ya. Tapi ingat, kalau soal puas, kita mau puas nikmatin pemandangan, harus soal rasa. Kalau puas itu soal rasa. Itu dia. Itu dia. Ajak dong. Enggak, lu beda nih payung janda tadi kata lu. Minus one. Woi, Pondok Kreatif Parapat. Oh, Parapat punya nih. Parapat. Ini Pondok Kreatif yang Kreatif Parapat. yang tadi lo bilang pas makan. Iya betul. Ya, ini Nah kalau namanya pondok kreatif pasti tetap tempat orang kreatif ini. Oh iya dong. seperti kita. Nah ini Ini Bang Ojak bukan? Oras Bang. Oras Aduh. Ojak. Orang, Apa kabar? Selamat datang di Pondok Kreatif Parapat. Itu Ini salah satu ruang kreatif di pinggir Danau Toba. Nah ini yang seru nih ketemu Bang Ojak. Pak Ojak. Ini salah satu yang memang dia adalah pegiat seni lokal. Tadi saya cerita sama teman-teman. Ini permasalahan teman-teman pekerja seni di Danau Toba dan sekitarnya ini. Mereka memang kurang tepat exposure-nya, bener nggak? Benar, Padahal banyak banget bakat-bakat mereka yang harus kita expose. Benar, Bang. Supaya mereka pun bisa masuk ke nasional. Woi. Wow. Silakan Bang. Nonton. Bang Ojak bersama teman-temannya itu anak-anak kreatif di situ ya. Memperkenalkan itu ya kesenian tradisional di sana, bermain musik. Kumpul anak muda, jadi dia tuh kayak yang apa mengayomi musisi-musisi. Keren. Ini nih Ando ini yang ini komposernya nih. Apa? Koordinatornya di sini di Pondok Kreatif. Ando. Ando itu berarti nggak jadi dong. Oras Bang. Ando itu Dia pencipta lagu juga Bang. Oh iya, lagu-lagunya banyak Bang. saingan Ariel dong, saingan Ariel. Karena ada namanya Bang Ando tuh. Bang Ando. Suaranya bagus banget ternyata. Sampai kita nelpon video call Judika untuk jadi semacam juri gitu. Ngeliatin seperti apa sih dia suara ternyata emang dipuji bagus. Dan lagu ciptaan sendiri tuh. Gokil. Generasi muda idol, hari ini di Danau Toba ada salah satu Menurut anak- saya kamu itu Menurut saya dong.
Ini namanya Ando. Ando ini salah satu Komposer, komposer pencipta lagu, asli putra Parapat. Ada Judika, Judika. Judika. Judika, ada ini orang Batak, tempat tinggal kau bagus sekali ini mau nyanyi, nggak nyanyi. Coba menurut kau bagus gak? Kalau kau sudah Batak komersil kau tuh. Lu tawa lagi. Kita tuh belum minta izin, lu lagi ngapain Jud? Gue lagi di studio. Oh. Kau dengarkan dulu lagu ini. Bentar Jud, boleh nggak Jud? Judika, dengerin dulu nih Bang. Ini di mana ini? Tidak, Parapat. Oh, udah di Parapat aja si Raffi nih. Iya, kita kan tugas negara kan generasi muda pekerja seni Pak Judika. Ya, kalau lu udah dari situ udah produserin aja, nunggu apa lagi? Oh disuruh produser. Kita lihat dulu. Dengar dulu. Kasih dengar dulu. Ayo, Ini ada lagu Batak saya terbaru bang. Ya coba. Namago. Apa? Ada namago. 1, 2, 3. Adong namago siyanau, dung dao siyanon. Luang so ada beja baru, dung dang boy berapoko. Mulak maho mubapeau. Gimana Judika? Semana? Lu nyari suaranya apa lagunya? Lagunya, gimana lagunya? Lagu sama suaranya satu paket lah. Kalau suara kan dia harus minum tuak dulu. Ini masih siang. Ada betulnya juga ya? Mantap katanya. Kalau lagu gimana lagu? Nanti kalau dia nyanyi jam 7 malam sudah naik 3 oktav. Itu dia. Tuak dulu masukan. Kalau lagu gimana Tapi Jud? lagu gimana Lagu bagus ya. Biar Batak Lagu oke. Adong namago tuh ada yang hilang. Cocok banget buat kita bertiga ya. Jangan ketawa dong. Resen orang nih. Kurang nilai lo. Jude, makasih. Iya, makasih dulu dong semuanya. Judika, makasih Judika. Thank you Jud. Akhirnya mau Ariel kemarin di video call Judika. Wah jadi ada Ariel, terima kasih ada Desta, ada Gading, ada Judika dengan video call aja. Mereka tuh jadi punya harapan. Jadi gimana yang abang harapkan gitu supaya apa nanti bisa saya sampaikan ke Pak Presiden. Teman-teman ini, komunitas ini sebenarnya secara spirit semangatnya sudah punya. Artinya tidak ada dukungan pun mereka sudah mau eksis. Iya. Mereka mau mengelolanya. Kita butuh trigger dari pemerintah untuk lebih serius, terutama pemerintah lokalnya, provinsi dan lokalnya. Kalau yang pusat untuk ini kan Danau Toba ini kan DSP, destinasi super prioritas. Bener, ini destinasi super prioritas Danau Toba ini termasuk. Acara internasional aja di sini ada kan yang Ya, Akobai. Tapi kita butuh pemerintah yang serius dalam konteks dia lihat mapping berkelanjutannya gitu loh. Tidak temporer. Iya. Temporer hanya Jadi bukan hanya karena ada event ini aja, tapi udah dipersiapkan supaya terus roda ekonomi dan roda semuanya itu berputar terus. Bang Ando mau ngomong nggak? Kalau nggak keluar dulu deh. Belum kebagian, dia belum kebagian ngomong. Ini pertanyaan saya serius juga nih soal Ini ini. serius atau bercanda sih dari tadi ini orang? Astagfirullahaladzim. Ini serius ya? Kenapa sih gue nggak bisa nanya serius? Bang Ojak gini, itu gigi patah kenapa Bang? Nanya doang. Gimana masih terngiang-ngiang sama giginya Bang Ojak? Iya, patahnya tuh kenapa gitu? Gue tuh penasaran kenapa gitu. Nah, kayak kena kejedot tuh kayak gitu. Nanya doang, nanya. Penasaran. Jatuh. Oh ya udah. Ya. Saya kan nanya doang. Itu seriusnya? Serius. Ya saya penasaran aja. Jadi gini, intinya mudah-mudahan di sini karena destinasi super prioritasnya untuk Danau Toba, kita bisa kolaborasikan antara pariwisatanya pasti dengan seninya juga, dengan kebudayaannya juga. Ini yang diharapkan dan juga tempat Amphitheater. Jadi buat pertunjukan output kan tadi? Outputnya juga nih kata Anda bener karena kalau teman-teman seni nggak ada outputnya mereka bingung juga kan. Iya. Nggak, kan kalau Ya kayak band latihan terus tapi nggak ada panggungnya, Nah, juga iya. bingung gitu. Kayak band SMP gitulah. Tapi kalau dapat nafkahnya selain kan kalau di komunitas-komunitas kan ya maksudnya kan ya hanya sekedar. Jadi teman-teman nyari nafkahnya di mana? kalau kita buat ruang sendiri, buat space sendiri, yang mencoba mencari jejaring baru. Kalau jejaring lokal kurang, jejaring provinsi, jejaring nasional, ya kalau nanti Arabi dan abang-abang sekalian di sini kita bisa mungkin kadang-kadang didukung juga jaringan-jaringan nasionalnya. Jadi teman-teman ini ya buat ruang-ruang sendiri. Ya ada kayak ngamen lah istilahnya. Oke. Saya mau nanya sedikit sama Bang Ando nih, serius lagi ya? Ini serius lagi nih. Astaga. Nah, ini yang bener nih. Iya, benar. Apa coba pertanyaan? Bang Ando, Pasti baju deh. itu kenapa dipotong?
Sama Bang Ando juga baju sengaja dipotong ini karena memang kerahnya nyekek deh. Jadi akhirnya dipotong, biar palanya bisa masuk ya. Apa lehernya nyengkek banget apa gimana sih, Bang? Oh itu benar ya? Ah iya, jadi biar agak loose ya. Jadi mudah-mudahan nanti di sini yang garmen bisa menciptakan baju-baju yang banyak variasi. Tapi ya seru karena kita bisa melihat dan juga menyaksikan Anak-anak muda. Anak muda masih interest dengan kebudayaan tradisional gitu. Benar. Dan senang banget sih Raffi sebagai utusan dari Khusus presiden juga mengemban tugasnya tuh dengan apa ya? Anak-anak muda ini dibangun rasa untuk memiliki, rasa untuk kesadaran berbudayanya, kreatifnya semua dibangun semua. Dan mudah-mudahan nyampe ya. Keren lah. Nyampe juga jadi bisa teman-teman di Siantar, di Perapat, semua bisa dapet panggungnya gitu. Itu dia, kan mereka kan curhat gitu, bahwa ya mungkin mereka latihan, mungkin mereka kumpul, tapi itu dia. Panggungnya atau tempat pementasannya kan kurang, atau mereka nih abis ini mau nampil di mana gitu. Itulah mungkin ya misi kita juga mensosialisasikan ini juga mungkin jadi perhatian dari pemerintah juga ya. Yes. Gitu. Gini aja, mau langkah konkretnya apa? Mungkin mau kita fasilitasi apa supaya teman-teman misalnya ada panggung di mana, nggak apa-apa. Nanti saya langsung bikinin aja biar dari uang saya sendiri aja langsung. Jadi teman-teman di sini ada apa nanti mau di mana, nanti tim langsung. Ya maksudnya kita bukan tempatnya super ya. Ini kan karena masih pakai ini dari dana saya sendiri aja udah kita bikin. Yang penting teman-teman di situ bisa manggung, bisa apa. Yang penting di situ bisa jadi tempat nafkahnya teman-teman. Ya mudah-mudahan pemerintah daerah, pemerintah pusat melihat ini, jadi mereka itu lebih diberikan fasilitas di mana mereka untuk bisa amplifikasi bisa terwujudkan. Besok kita kemana nih? Besok kita akan lanjut riding ke waterfront. Riding ke waterfront? Yes, Pangururan. Nanti nyebrang tuh kita ke Samosir ke sana. Oh, nyebrangnya pakai ferry dong? Iya dong, pakai ferry Mariadi. Nanti ke sana. Nggak, kita nyebrang ke sana. Ya. Gimana? Oke nggak? Ya oke aja, tapi yang penting kita kalau mau lanjut kita ngopi dulu, Pi. Oke, boleh. Kita ngopi dulu lah. Lai, ada kopi nggak, Lai? Kopi dulu, kopi. Sambil santai. Ini dia yang kita tunggu-tunggu nih, Pi. Aduh, enak banget ya wanginya ya. Iyalah, kopi kapal api special mix. Aduh, ini kopi kapal api special mix. Makasih banget nih, makasih. Aroma kopinya mantap. Karena ini berasal dari biji kopi pilihan terbaik asli Indonesia. Nah, kopi kapal api special mix ini rasanya emang khas banget. Paduan kopi kapal api special mix ini paling sempurna. Ribut banget minum kopi. Udah enak banget ya. Kopi kapal api special mix. Jelas lebih enak. Asik. Apa tadi nih? Jelas lebih enak, bahasa Bataknya apa ya? Jelas lebih enak. Waduh, nggak tahu gua. Kayak mana itu? Motorannya ini juga beda waktu pengalaman waktu di Samosir sama dari kita Siantar ke Perapat tuh beda lagi tuh. Iya. Tracknya beda. Jalannya juga belok-beloknya asik. Belok-belok. Bagus sekali pemandangannya. I like it. I like it. I like it, baby. Woo.
Akhirnya sampai juga nih. Lumayan penat sih tadi jalanan ya. Begitu panasnya ya ampun. Kayaknya kita sebat dulu nih ya, biar bisa ngilangin penat bro, ya nggak? Jadi bisa enjoy dan juga puas eksplornya nanti. Bener banget tuh. Kayaknya kita kalau misalnya mau eksplor tapi masih penat, Des. Itu dia. Kan? Makanya yuk, Surya yuk. Karena rasanya udah pasti bisa ngilangin penat. Dan ngejamin eksplor abis ini kita pasti puas. Wah bener banget ya nggak? Karena puas itu Soal rasa. Aduh, anak-anak pada di mana sih? Bor, Raffi, udah. Boril. Udah. Si Raffi ini sibuk banget Udah ini. kotor gua, Bang. Ini gua lagi mau mempersiapkan tempat-tempat yang harus kalian lihat. Enak aja lu ambil payung sendiri Nggak dong. bisa gua nempel terus sama lu. Ini kan kita harus lihat nanti tanggal 13 sampai tanggal 17. Benar. November ini ada Aquabike. Aquabike Championship. Itu dia tuh penting banget Nanti tuh. gue mau ketemu sama Pak Troy. Ingat gak Pak Troy yang kemarin? Mandalika. Yang di Mandalika. Udah nyampe sini. Pak Troy itu luar biasa kemarin. Di mana-mana itu. Kita jalan ke sana yuk. Mana Pak Troy? Kasih nih. Nah, sampai di Samosir nih ya, di tempat eventnya Aquabike ini, Disambut Pak Troy. disambut Ketemu Pak lagi, Troy. Pak Troy. Pak Troy lagi, Pak Troy lagi. Pak Troy. Makin ini laki dia. apa aja nih Pak Troy nih. Aduh. Saya cari Mantap. Sehat. Jadi kalau ingat Pak Troy ini mengenang kita waktu di Mandalika. Dia selalu Sukses ada. ya kemarin ya, Mandalika ya. Alhamdulillah, Amin. keren banget. Cetak rekor. Jadi kemarin itu penontonnya terbesar, 121.000 penonton. 121.000 penonton. Congrats. Selamat Pak Troy. Dan sekarang kita harus mengulang kesuksesan lagi di Championship Aquabike. Jadi bergeser dari olahraga Motorbike. sirkuit, darat, sekarang olahraga air. Dan akhirnya dari situ kita menuju ke Ke mainnya dong, mainnya mau ada pertandingan, Iya, bener. kompetisi jet ski dunia World Championship. Nah itu lihat, itu jet skinya tuh lihat. Kenceng banget, weh, santai aja kali bro. Nah, tuh. Itu kenceng banget itu ya. Shh, itu ada atlet Indonesia banyak juga kan Pak Troy? Ya. Jadi ada 10 atlet Indonesia. Jadi semua 10 atlet Indonesia itu dari kita udah ketemu, umurnya paling muda 15 tahun. Wih, wow. Yes, 15 tahun. Itu pada ikut. 15 tahun, ini di bawah itu. 15 tahun, paling tua umurnya 22 tahun. Paling tua 22 tahun. Mereka nih potensi untuk jadi juaranya masih panjang. Weh, bangga ini generasi muda. Bawa nama Indonesia. Generasi Bawa nama muda. Indonesia. Terus kita ntar boleh nyobain juga dong. Boleh dong. Beneran Pak. Setelah kemarin kita ke Mandalika, Ya. Sekarang MotoGP sekarang World Championship untuk Aquabike. Ada di sini, oh kita bangga banget. Oh jadi di sini tapi bangga pasti ya masyarakat daerah Batak ini sama Samosir ini bangga sekali ada Danau Toba dan ini menjadi event championship, event dunia. Kelas Dan internasional. yang keren, walaupun ini event internasional dunia, ini gratis. Oh gratis? Gratis. Yang datang sini gratis? Gratis. Jadi ini kan hiburan buat masyarakat. Jadi ada olahraganya, ada pesta rakyatnya. Oke. Jadi nanti ada tor-tor. Berapa orang? 1.300. 1.300. Kita akan cetak rekor muri. 1.300, terus ada Raja, ada Wika Salim, ada band. Ada Raja Wika Salim dan ada band. Ada band apa? Ada band namanya. Tapi Pak Tore, kenapa yang dipilih itu di sini? Pertama karena memang lokasi danaunya yang paling besar adalah Danau Toba. Danau Bangga Toba. kita. Terus juga secara ombak cukup bersahabat. Terus kemudian fasilitas alhamdulillah memadai. Tapi memang cocok banget sih. Paling Yang layak. yang paling penting kan supaya keseimbangan pariwisatanya bukan hanya di Pulau Jawa. Ya. Nah, tidak tersentral di situ ya Pak ya. Betul? Betul, dan salah satunya untuk bisa melihat pariwisata itu bisa berjalan apa enggak, kan itu ada 3A biasanya. Akomodasi, amenitas, sama akselerasinya itu kelihatan gitu kan. Dan kalau kita lihat nih Samosir, Panguruan ini punya ketiganya gitu loh. Akselerasi kita sebagai generasi muda, kita Yes. akan support ini biar semua orang Indonesia tahu, generasi muda tahu bahwa ini adalah event yang sangat penting yang diketahui dan membanggakan untuk Indonesia. Terima kasih. Nah, jangan kemana-mana dulu. jangan Jangan karena kemana-mana, tetap di sini. Bukan iklan. Gimana? setelah ini kita akan memasuki daerah akreditasi namanya. Di Harus. mana Harus area pakai ini nih. kalau Harus pakai kita nih. masuk ke sana nggak boleh cuman pakai gini. Oh, jadi harus pakai apa? Kita harus pakai Tank. Oke. Ah, saya buka ya, boleh ya? Boleh dong. Biar saya bangga dengan injerninya, karena Iya. injerni ini bangga sekali. Pak Erick Thohir ini memang Pak Troy ini nggak salah, luar Oke. biasa. Terima kasih. Ya. Pak Wamen BUMN, Terima kasih. Pak Menteri BUMN ini memang. Makasih. Nah, inilah gunanya sinergi antara BUMN dengan anak-anak muda juga perlu nggak? Ini Harus, kan perlu, harus. Karena kan gini,
anak-anak muda pemimpin Indonesia 2045. Betul. Jadi Indonesia kita, Mas. kita harus kolaborasi. Kan gitu. Nah, Pak Troy, katanya di sini yang kita mau nanya sama Pak Troy, ini ternyata ada night race-nya ya? Jadi gini. Ini emang malam kalau begini gimana matanya gelap? Kan gini. Segelap masa lalu Desta kan gimana? Lanjut Pak Troy. Jadi memang yang bikin keren, kan selama ini orang cuma lihatnya di dalam keadaan terang lah ya. Iya. Nah besok itu, kita akan mulai dengan malam juga ada kegiatannya. Ya. Tentunya nanti ada lampu dan segala macamnya. ini nih, Evi yang ngambang-ngambang ini tuh lampu semua. Masa yang ini? Iya, nyala ntar Tuh dia kan nyala. So tahu ya, Pak Gres so tahu ya. Gimana jangan so tahu, Bor. Gimana lampunya? Jadi gini, Pokoknya area so ini tahu nih. kenapa sangat terkenal? Ini adalah salah satu destinasi wisatanya itu adalah waterfront, di mana ini kalau malam tuh ada air mancur yang indah. bagus banget. Gitu. Nanti Jadi kita ada lewat lampu-lampunya. satu titik itu nanti ada kayak Show air mancur show gitu. betul. Jadi kan gini, waktu ini diadakan di Toba, sebenarnya semata-mata bukan hanya pariwisata, tapi gimana kita juga bisa mengangkat ekonomi Sumatera Utara. Betul. Dalam hal ini Toba dan sekitarnya. Itu betul. Tenaga kerja, UMKM, penari, Pariwisata. semua terangkat. Semua Jadi terangkat. exposure-nya bagus, hotel semua, restoran semua itu bisa terangkat. Nah itu jadi satu pakamnya Injourney. Dalam setiap membuat aktivasi, mempromosikan daerah pariwisata, plus ekonomi harus kita angkat. Tourism Development Corporation. Injourney. BUMN untuk Indonesia. Wow, ekonomi. Kita foto dulu. Foto dulu. Jauh. Ya, tapi kalau boleh berkenan kan kemarin ini kita bisa masuk ke aksesnya waktu di Mandalika. Oh iya, nyoba. Tes. Ini kan atas izinnya Pak Troy. Boleh nggak Pak Troy kita masih dapat izin nggak nih kalau Jadi bisa gini, kita? kalau Biar tahu anak yang masih Oke, muda. Jadi gini, bukan hanya di sirkuit di darat nih di Mandalika ada pedok, di sini juga ada pedok. Ada pedok? Ada. Nanti kita ke pedok, kita bisa lihat semua jet ski yang ada, kita bisa ketemu racer segala macam. Halo. Hey guys, Raffi. welcome to Aquabike. Nice to meet you. Nice to see you Welcome guys. to Indonesia. Thank you. Danau Toba. It's a- This is Horas. Oh ya, Horas. Horas. So what do you think about Toba Lake Dia and mau ngomong katanya. Indonesia? Well, Lake Toba for us it's like being home from Italy because it looks like Como Lake. Mereka juga amazed ngeliat skill bahasa Inggrisnya Raffi kan ya pas lagi ngobrol sama mereka gitu. Gue bilang I'm sorry I'm low liver. Apa lo liver? Low itu rendah, liver itu hati. Dia I'm low liver, no I speak Indonesia because gitu dia ketawa. Just kidding. Siap Ariel? Siap dong. Kita akan cari. Yes, nih Raffi. Oke. With Anthony. With Anthony. Oke. He's the world champion. Ah, the world champion. Yes. Mamma mia. So okay, we can. I think 1 hour and a half. You need more? 5 minutes. Lu nyobain jet ski kan? Gue nyobain terakhir. Tapi kita nggak punya waktu lama karena memang ya di situ kan mereka lagi persiapan, kita hargai mereka juga. Dengan kita punya experience gitu aja udah seneng banget ya. Tapi kita nggak dikasih, itu kita belum dikasih yang kencengnya banget. Iyalah. Masih yang dikit-dikit tapi kayak wah seru sih. Wah tapi udah I'm with the world champion. Dan akhirnya kita juga nyobain. Cuman karena kok gue pikir kok nggak nyetir sendiri. Karena kita nggak nyetir sendiri karena itu jet ski yang memang disiapkan untuk balap. Beda itu sama yang di speknya tempat, beda. Beda sama di tempat wisata Jadi ya. memang mungkin mereka juga takut kenapa-napa sama kita. Iya, Akhirnya kita dibonceng sama riders-ridersnya yang jago-jago gitu. Iya. Yang punya gua nggak ada tempat duduknya. Dan gue kebagian yang nggak ada jok belakangnya. Berdiri. Ya. Nah gue kan mau naik nih, cuma katanya jet ski-nya habis. Dia gitu, oh ya udah akhirnya gue ngalah, gue kira payungannya di pinggir.
Oke, tapi sayangnya kan event kan dari tanggal 13 sampai 17. Ya. Di pas eventnya justru kita nggak bisa hadir. Karena jadwal nggak nemu nih, masing-masing kan sibuk ya. Untungnya kita punya teman yang jadwalnya selalu free. Kita utus dari suku ini ya, suku kulit bolong, namanya Imam Darto. Dia ini memang suku kulit bolong. Dia kalau ngerokok keluar itu dari pori-pori sini. Aneh sekali tuh orang. Dan kebetulan tanggal dia bisa. Jadi tanggal dia bisa dan akhirnya Raffi mengutus Imam Darto. Sama dari sini ada Mami Betty. Mami Betty gitu. Jadi thank you Darto ya sudah Thank you bersedia. Darto. Om Darto, gue mau nanya, muka lu tuh kenapa sih? Om Darto, selamat ulang tahun ya. Nih ada gue, Ariel, Gading, Desta, kita lagi di Sumatera Utara habis ngeliat Danau Toba yang dijadikan sirkuit buat jet ski internasional. Berarti lu datang beneran? Ya udah kalau gitu, sebagai utusan khusus presiden, gua mengutus lu untuk datang. Gimana? Oke gak? Ya pokoknya begitulah. Berangkat ya? Berangkat. Oh, thank you. Itu sebelah lu siapa, Ti? Reto. Oh, boleh juga tuh. Ininya. Oh, iya. Tok, wah jalan sama bini. Gua enggak ya. Gabung sama kita dong. Sini dong. Oke, Tok, tanggal 17 Tok ya, datang Tok ya. Prediksi bagi 12, ini enggak. Ayo gimana? Menarik bukan? Ya udah pokoknya sampai ketemu tanggal 17 ya. Kita nggak ikut ya. Kita nggak ya. Nitip ya, biar anak muda pada tahu. Nitip. Darto cocok banget kan bawain acara jet ski, mukanya racing. Oh, pokoknya ya saran gua sebelum lo ke tanggal 17 sini, lu perawatan lu sebagus-bagusnya. Ya. Harinya sip. Ya. Oke, Toh nanti ya. lu ditemenin Mabeti Arif Muhammad. Dah, Darto. Bye. Oh, udah standby dia, karena emang jadwalnya dia free banget. Iya. Dia tamu standby. Dia tuh orangnya standby. Oke lah, itulah dia. Sampai ketemu lagi, nanti kita balik lagi. Jangan kemana setelah pesan-pesan berikut ini. Ya.